Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Di awal lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita, dan ini bukan satu kebetulan. Jika seandainya bukan karena kasih sayang dan karunia Allah, maka kita semua tergolong orang-orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuh la kuntum minal khasirin." Kalau bukan sebab karunia kasih sayang maksudnya dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya antum tergolong orang-orang yang rugi. Rugi dengan sisa usia yang Allah berikan. Rugi dengan harta titipan yang Allah titipkan untuk kita. Rugi dengan seabrek kegiatan aktivitas yang sedikit pun tidak mampu untuk membuka pintu langit Allah Subhanahu wa taala berupa keridhaannya. Maka oleh sebab itu sekali lagi, hanya orang-orang yang punya hati tentunya kemudian menyambut apa yang sejatinya membuat kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala tegas dan jelas menyampaikan, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan kasih sayang Allah, fabidzalika, dengan sebab itu, falyafrahu, silahkan berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu jauh lebih bagus ketimbang apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Hadirin sahib-sahib sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia biasa ada kalanya terjerembab pada euforia kebahagiaan yang kita lupa akan siapa pemberi bahagia itu. Kadang kita malu dengan seekor kucing, yang seakan-akan kucing itu mengingatkan kita ya arti ya, sebuah pengembalian, arti sebuah kebaikan, ya, arti ucapan berterima kasih. Kita dapati kucing itu kan ketika diberi oleh majikannya yang empunya rumah, maka keadaannya itu dua. Pertama, akan selalu mengikuti siapa yang memberi makanannya. Seakan-akan kucing paham, Pak, kalau seandainya kucing merasakan bahwa yang memberikan makanannya itu majikan, maka jangan jauh dari yang memberikan makanan. Masya Allah. Kucing yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal, seakan-akan ya memberikan contoh kepada kita jangan melupakan siapa pemberi nikmat. Maka didapati kucing itu selalu dekat dengan siapa yang memberikan makannya. Bahkan acap kali pergi pun ya berangkat melakukan aktivitas tidak melupakan rumah yang memberikan kenikmatan. Di sini ada pelajaran berharga ya yang Allah Subhanahu wa taala
ya, ingatkan kita ya, seputar kucing itu sendiri, seputar makhluk Allah, seputar hewan. Ya salah satunya kucing. Pertama, kucing itu selalu dekat dengan pemberi nikmat, ya, dengan majikannya. Ngunguntil, ka urang teh gitu. Kadang-kadang duduk-duduk ya dekat pemberi nikmat, majikannya. Ketika diberikan makanan, maka kemudian disambut ya. Dan kemudian terdiam, duduk-duduk di pinggir pemberi nikmat, ya, majikannya. Sementara kita hadirin, acap kali diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Salah satu yang kita lupakan adalah usia yang Allah masih tetapkan sampai detik ini. Ya, sementara yang kita dapati banyak orang yang justru jauh dengan pemberi nikmat, bahkan melupakan pemberi nikmat. Pertama, tidak dekat dengan siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, jauh dari rumah pemberi nikmat. Kalau analogi itu dihantarkan untuk kita, maka yang memberi nikmat siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki rumah di kehidupan dunia. Yang dimaksud rumah Allah itu apa, Pak? Adalah masjid. Maka pertama, jangan jauh dari pemberi nikmat, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pun juga jangan jauh dari rumah pemberi nikmat, yaitu masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk malam hari ini, kenikmatan yang tiada tara tak terhingga sampai pada kita. Tidak ada catatan ya orang baik tanpa perjalanan masa lalu. Ya, kita bukan orang yang baik ya, tapi paling tidak kita ingin berusaha bertemu dengan orang baik. Ya, kita bukan orang yang paling baik ya ketika bertemu dengan orang yang baik, tapi paling tidak bisa mengambil pelajaran dari orang-orang baik di sekitar kita. Maka oleh sebab itu di antara kenikmatan terbesar yang kedua adalah mujalasatu khiyarin nas. Duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang baik indallahi wa rasulih. Orang baiknya itu menurut Allah dan Rasulnya. Boleh jadi menurut manusia dia baik, tapi tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di hadapan manusia ya, dia itu dikatakan bagus. Tapi tidak otomatis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Maka oleh sebab itu, kalau ini kita rasakan nikmat, maka jangan jauh-jauh dari pemberi nikmat, yang pertama. Yang kedua, selalu kembali kepada rumah pemberi nikmat, yaitu masjid.